Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video podcast kami tentang kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Dengan kami di sini Ferdinand Fajar dan Rafitio sebagai host, dan ada Destina Imelda Putri dan Isdin Istina sebagai narasumber kita. Halo, hai. Halo guys, Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah sedang juga sehat. Jadi kita di sini mau bahas apa nih guys yang menarik? Bahas kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru aja yuk. Boleh juga tuh idenya. Emang Orde Baru itu apa sih? Terus kenapa ada masa Orde Baru? Sebelum tahu Orde Baru itu apa, kita harus tahu tentang G30 SPKI. Nah, G30 SPKI ini berkaitan juga dengan Tritura dan Super Semar. Oh, berarti itu saling berkaitan ya? Bener banget, dan kebetulan kan kita baru banget tuh belajar tentang G30 SPKI di materi sebelumnya. Di situ kan dijelasin kalau dampaknya itu bukan cuma di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi. Bener banget, buktinya kondisi perekonomian semakin memburuk dan barang keperluan sehari-hari juga semakin bisa didapat dan makin mahal sehingga terjadi inflasi. Nah, keadaan politik dan keamanan negara waktu itu sangat kacau karena G30 SPKI setelah itu keluarlah Tritura yang yaitu Tri Tuntutan Rakyat. Oh, tuntutan yang ketiga itu ya. Yang pertama itu ada pengubahan PKI, nah yang kedua itu ada pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Nah, yang terakhir itu ada penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tapi sayang banget tuntutan ini tuh nggak disetujui oleh presiden. Iya, benar banget. Tuntutan yang ketiga kan soal ekonomi ya. Benar, terus melihat situasi semakin tak terkendali, itu akhirnya Presiden Soekarno ngeluarin perintah 11 Maret untuk Jenderal Soekarno. Isinya itu untuk membalikan bahwa pemerintah dan pengendalian kondisi negara yang saat itu sedang memburuk. Nah, Soeharto itu berhasil tuh menjalani perintah itu, dan makanya Orde Baru pun dimulai pada saat itu. Nah, dari Super Semar itu tuh dia memenuhi Tritura tadi yang tentang perubahan PKI. Dia tuh menangkap menteri-menteri yang terduga terlibat dalam G30 SPKI, kemudian membentuk kabinet baru dan menjalankan pemerintah dengan kabinet itu. Oh, jadi bisa disimpulin kalau masa Orde Baru itu adalah masa pemerintahan di mana Soeharto itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Iya, kalau aku, awal pemerintahan Orde Baru itu ini setelah adanya surat perintah, yaitu terjadi kurang lebih 32 tahun, yaitu pada 11 Maret 1966 hingga 1984. Sekaligus ini nandain berhentinya kekuasaan Presiden Soekarno kan? Iya, makanya lebih awal Orde Baru itu pemerintah Soeharto mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Karena kan di akhir masa Orde Baru itu kondisi ekonomi kita lagi buruk-buruknya tuh. Udah disinggung di Super Semar dan Tritura tadi. Saking buruknya, bahkan kelas Indonesia saat itu mencapai 650% dan membuat harga kebutuhan pokok melonjak abis-abisan. Iya, apalagi belum utang luar negeri yang menumpuk terus tuh, kerusakan sarana dan prasarana, rendahnya pendapatan per kapita di Indonesia. Di Indonesia hanya saja mencapai $70 Amerika Serikat. Wah, aku baru tahu banget nih ternyata masa pemerintahan era Orde Baru ini ternyata sangat kacau ekonomi kita. Iya, parah banget. Makanya pemerintah kita pada saat itu ngeluarin beberapa kebijakan nih di bidang ekonomi. Oh, kebijakan jangka panjang atau jangka pendek itu bukan sih? Iya, benar. Nah, itu di program jangka panjang itu ada stabilitas. Nah, yang pertama itu ada penyusunan APBN berimbang, dan yang kedua itu ada pinjaman luar negeri. Nah, di rehabilitas itu ada menjamin keamanan para investor asing, sedangkan di program jangka panjangnya itu ada rencana pembangunan 4 tahun, yaitu Retalita. Oh iya, aku pernah baca dulu tentang Retalita. Jadi Retalita tadi dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama ada Retalita 1, yaitu pada tahun 1969.
Pada realitas 1, pemerintah itu lebih fokus pada pengembangan prasarana penting dan melakukan pengembangan iklim usaha serta investasi. Nah, pengembangan sektor pertanian juga menjadi prioritas di realitas 1 ini loh. Terus ada juga realitas 2 yaitu 1979 dan realitas 3 1979 sampai dengan 1984. Nah, pada repelita 2 dan 3 ini pemerintah itu lebih fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitasnya nasional, pemerataan pembangunan yang lebih fokus pada sektor pertanian dan sektor industri. Pada tahun 1984, Indonesia ini juga mendapatkan status wasembada beras. Nah, ini nih tadinya itu menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia, yaitu pada tahun 1970-an. Meningkat banget ya dari kebijakan ini. Terus ada lagi nih, yaitu realitas 4 pada tahun 1984 sampai dengan 1989. Pada periode ini juga fokus pada sektor industri, khususnya industri barang ekspor. Nah, industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan penghasil mesin industri. Wah, dilihat dari kebijakan-kebijakan tadi berarti ngasih hasil signifikan banget ya untuk ekonomi kita ini. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa masa pemerintahan Orde Baru ini harus berhenti dan dijadikan dengan masa sekarang, yaitu masa reformasi? Yang aku ketahui sih tentang ekonomi kita udah mulai membaik. Tiba-tiba krisis moneter itu menghantam Asia pada tahun 97. Nah, tak terkecuali Indonesia kan berdampaknya nilai rupiah pun semakin melemah. Dia dan bursa efek Jakarta pernah menyentuh titik terendah pada bulan September tahun 97. Nah, hutang perusahaan tuh makin meningkat. Terjadi inflasi dan peningkatan besar harga bahan pokok. Melemahnya sektor keuangan di Indonesia ini semakin membuat kondisi perekonomian Indonesia merosot, terlebih udah terjadi krisis. Jadi, demi mengatasi krisis ini tuh Indonesia mengajukan pinjaman langsung ke bank asing. Namun, sayang banget Syahrini tidak menjamin Indonesia keluar dari krisis moneter. Justru bisnis ini semakin parah, membuat adanya demonstrasi besar-besaran yang memprotes pemerintah. Juga bahkan kerusuhan dan penjarahan langsung di mana-mana. Wah, berarti saking kacaunya situasi inilah yang membuat Presiden Soeharto akhirnya mundurin diri pada Mei 1958 setelah masa jabatannya 32 tahun ya. Dan berarti Orde Baru itu selesai saat ekonomi kita juga lagi terpuruk-puruknya. Iya betul. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kami mengenai pemerintahan era Orde Baru. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada Kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah.